Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi di dalam mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Saya harap kalian masih semangat dan terus mau giat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dan inverse. Keterkaitan antara kedua hal ini. Tetapi sebelum kita lebih jauh, ada satu teorema dasar yang ingin saya ingatkan kembali berkaitan dengan solusi dari suatu sistem persamaan linear. Bunyi teoremanya seperti ini. Teorema 1.6.1. Setiap sistem persamaan linear memiliki salah satu dari 3 kemungkinan berikut ini, yaitu tidak memiliki solusi, tepat satu solusi, atau tak terhingga banyaknya solusi. Inti dari teorema ini adalah setiap solusi dari sistem persamaan linear dia pasti berada di dalam 3 kemungkinan ini. Dia tidak memiliki solusi, atau dia hanya memiliki satu solusi, atau dia memiliki tak berhingga banyaknya solusi. Kalau digambarkan di dalam grafik, kalau dia memiliki solusi, berarti kalau misalnya ada 2 garis, berarti garis tersebut berpotongan. Kalau misalnya tidak memiliki solusi, maka kedua garis tersebut sejajar. Kalau tak terhingga banyaknya solusi, maka kedua garis tersebut berimpit. Jadi seperti ini. Kalau seperti ini berarti dia memiliki tepat satu solusi. Kalau seperti ini berarti dia tidak memiliki solusi. Nah, selanjutnya dia berimpit, maka dia memiliki tak berhingga banyaknya solusi. Dan ini adalah pembuktiannya. Ini adalah pembuktian untuk teorema tersebut. Sekarang kita lanjut ke penyelesaian sistem linear dengan menggunakan inverse matrix. Pada waktu lalu kita sudah menggunakan eliminasi Gauss, kemudian eliminasi Gauss-Jordan, ataupun untuk sistem persamaan linear yang biasa kita menggunakan metode eliminasi atau substitusi ataupun metode grafik. Nah, kali ini kita akan menggunakan inverse matrix. Sebelum lanjut, coba kalian perhatikan teorema berikut. Teoremanya berkata seperti ini. Jika A adalah suatu matriks n kali n yang dapat dibalik, maka untuk setiap matriks B n kali 1, sistem persamaan AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi, yaitu X sama dengan A inverse B. Jadi ingat, matriksnya di sini AN kali N. Kemudian matriks B n kali 1. Dan di bawahnya ini adalah pembuktiannya. Pembuktian dari teorema tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana teorema tersebut, coba kalian perhatikan contoh 1 berikut ini. Jadi di sini ada sistem persamaan linear X1 tambah 2X2 tambah 3X3 sama dengan 5, 2X1 tambah 5X2 tambah 3X3 sama dengan 3, dan X1 tambah 8X3 sama dengan 17. Masih ingat kan bagaimana cara untuk membawa sistem ini ke dalam bentuk matriks? Nah, dia kalau dibawa ke dalam bentuk matriks, nanti kita akan memperoleh AX sama dengan B sebagai berikut. A-nya yang ini. Jadi kalau kalian perhatikan, dia adalah setiap koefisien dari variabel yang ada. 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Kemudian X di sini adalah variabel-variabel dalam sistem persamaan linear tersebut. Dan B. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita cari terlebih dahulu inverse dari matriks A. Seperti yang sudah saya tunjukkan di dalam pertemuan sebelumnya bagaimana untuk mencari inverse matrix. Setelah kita menemukan inverse matrix,
Nah, kita perhatikan kembali teorema 1.6.2. Teorema berkata bahwa jika A adalah suatu matriks N kali N yang dapat dibalik, maka untuk setiap matriks B N kali 1, sistem persamaan AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi, yaitu X sama dengan A inverse B. Nah, jadi solusinya di sini adalah apa? X sama dengan A inverse B. Berarti inverse dari A kita kalikan dengan B, yaitu matriks yang berukuran N kali 1. Nah, dengan mengalikan kedua matriks ini, nanti kita akan memperoleh nilai-nilai berikut. 1, negatif 1, dan 2. Seperti halnya dengan tugas sebelumnya, saya berharap agar kalian melengkapi soal ini. Dari mana sehingga bisa dapat X1 sama dengan 1, X2 sama dengan negatif 1, dan X3 sama dengan 2. Jadi cluenya di sini apa? Cluenya adalah kuasai teoremanya dan kuasai juga bagaimana mencari inverse daripada matriks. Dan jangan lupa untuk menguasai bagaimana melakukan operasi baris elementer, bagaimana menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, karena itu sangat penting di sini. Jadi basic utama kita pada bagian ini, pada bab ini adalah bagaimana kita melakukan operasi baris elementer, bagaimana kita dapat melakukan operasi Gauss-Jordan. Itu sebenarnya inti di dalam bab ini. Sedangkan untuk hal-hal lainnya adalah penerapan dari hal-hal tersebut. Sehingga saya sangat berharap ya, kalau kalian tidak mengerti bagaimana melakukan OB, operasi baris elementer, agar kalian dapat bertanya setidaknya mungkin kepada teman kalian yang lebih paham. Kali ini kita akan menyelesaikan sistem linear dengan matriks koefisiennya yang sama. Jadi kadangkala kita akan menemukan hal seperti ini. AX sama dengan B1, AX sama dengan B2, atau AX sama dengan B3. Jadi di sini matriks A-nya sama sebenarnya. Koefisien-koefisiennya sama. Tetapi yang membedakan di sini adalah apa? B1, B2, B3, dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan jika kita mendapatkan kasus yang seperti ini? Kita bisa saja melakukannya satu persatu. Jadi X1 kemudian kita cari A inverse-nya, baru dikalikan dengan B1, dikalikan dengan B2, kalikan dengan B3, dan seterusnya. Akan tetapi hal tersebut tidak begitu efisien. Terus apa yang sebenarnya yang lebih efisien? Yang lebih efisien adalah kita membawanya ke dalam bentuk matriks yang seperti ini, di mana matriks koefisien A diperbesar. Kalau kalian masih ingat dengan materi di bagian awal, dengan semua K dari matriks B1, B2 sampai BK. Kemudian di sini kita mereduksi bentuk ini dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi kita membawanya menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Nanti kita akan mendapatkan solusi dari setiap sistem tersebut. Terus bagaimana caranya? Nah, berikut ini adalah caranya. Jadi untuk kasus A dan kasus B, kalau kalian perhatikan koefisiennya itu sama saja. Yang membedakan di sini adalah ini. Kalau kalian perhatikan, tidak sama bukan? Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kalian bisa saja mencari A inverse-nya, kemudian dikalikan dengan ini kita anggap sebagai B1, dan ini kita anggap sebagai B2. Bisa saja, tetapi ada langkah yang lebih
efisien. Yaitu kita menggunakan matriks yang ini. Jadi dengan bentuk ini kita anggap sebagai B1 dan ini B2, maka kita bisa bawa menjadi bentuk matriks yang seperti ini. A, B1, B2. Atau di dalam matriks yang ini. Jadi ini adalah koefisien dari setiap variabelnya, X1, X2, dan X3. Kemudian ini untuk B1 dan ini untuk B2. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita bawa matriks ini menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Jadi ini kita harus bawa menjadi satu semuanya. Kemudian ini 0 dan yang ini apa? 0 juga. Nah, nanti kita akan memperoleh bentuk di bawah ini. Dan yang menjadi tugas kalian buktikan kenapa dia bisa seperti ini. Kenapa nilainya bisa 1, 0, 1, 2, 1, negatif 1. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, di sini kalian menggunakan operasi Gauss-Jordan. Dengan menggunakan operasi Gauss-Jordan, kalian membawanya menjadi eselon baris tereduksi. Sehingga untuk sistem A diperoleh X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1. Dan sistem B X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan negatif 1. Ingat ya untuk dikerjakan. Selanjutnya, sifat-sifat matriks yang dapat dibalik. Pada waktu lalu kita sudah belajar bahwa untuk menunjukkan bahwa matriks A n kali n dapat dibalik, kita perlu mencari matriks B n kali n sehingga AB sama dengan matriks identitas dan BA sama dengan matriks identitas juga. Teorema berikut akan menunjukkan bahwa jika kita memperoleh matriks B yang berukuran n kali n yang memenuhi salah satu syarat, maka syarat lainnya secara otomatis akan terpenuhi. Jadi berikut adalah teoremanya. Misalkan A adalah matriks bujur sangkar. Jika B adalah matriks bujur sangkar yang memenuhi B kali A sama dengan identitas, maka B sama dengan A inverse. Jika B adalah matriks bujur sangkar yang memenuhi AB sama dengan identitas, maka B sama dengan A inverse. Berikut adalah pembuktiannya. Pembuktiannya di sini cukup simpel. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan A inverse dan kemudian kita akan lihat hasil akhirnya seperti apa. Pembuktian untuk bagian B sebenarnya sama saja dengan yang bagian A. Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan yang ekivalen. Jika A adalah matriks n kali n, maka pernyataan-pernyataan berikut adalah ekivalen. A dapat dibalik, AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial. Bentuk eselon baris tereduksi dari A adalah identitas. A dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari matriks-matriks elementer. AX sama dengan B adalah konsisten untuk setiap matriks B n kali 1. AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi untuk setiap matriks B n kali 1. Dan ini untuk buktinya harap untuk dapat dipelajari. Teorema berikutnya, misalkan A dan B adalah matriks-matriks bujur sangkar yang sama ukurannya. Jika AB dapat dibalik, maka A dan B masing-masing juga harus dapat dibalik. Nah, di sini ada masalah fundamental. Jadi misalkan A adalah matriks M kali N yang tertentu, tentukan semua matriks B M kali 1 sedemikian rupa sehingga persamaan AX sama dengan B adalah konsisten. Jadi di sini jika A bukan merupakan matriks bujur sangkar atau A merupakan matriks bujur sangkar tetapi tidak dapat dibalik, maka teorema 1.6.2 tidak berlaku. Ingat ya, tidak berlaku.
pada kasus-kasus ini matriks B biasanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar AX sama dengan B konsisten. Nah, contoh berikut akan menggambarkan bagaimana metode-metode eliminasi pada bagian sebelumnya dapat digunakan untuk menentukan syarat-syarat tersebut. Nah, kita perhatikan ya. Jadi di sini ada sistem persamaan linear. X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan B1, X1 tambah X3 sama dengan B2, 2X1 tambah X2 tambah 3X3 sama dengan B3. Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar konsisten? Nah, berikut adalah penyelesaiannya. Jadi kita buat pertama-tama dia menjadi matriks yang diperbesar. Matriks yang diperbesar ini. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan operasi Gauss-Jordan sehingga nantinya akan memperoleh eselon baris dalam bentuk seperti ini. Jadi yang pertama, negatif 1 kali baris pertama ditambahkan ke baris kedua, dan negatif 2 kali baris pertama ditambahkan ke baris ketiga, baris kedua dikalikan dengan negatif 1, baris kedua ditambahkan ke baris yang ketiga. Dari baris ketiga, kalau kalian perhatikan, 0, 0, 0. Dari situ, tampak bahwa sistem memiliki solusi jika dan hanya jika B1, B2, dan B3 memenuhi syarat berikut. Syarat yang seperti apa? Tentunya B3 kurang B2 kurang B1 harus sama dengan 0. Kalau dia tidak sama dengan 0 berarti dia tidak konsisten. Contohnya adalah dalam bentuk seperti ini. Contohnya seperti ini. 0 sama dengan 10. Itu tidak konsisten kan? 0 tidak sama dengan 10. Jadi di sini B3, B2, dan B1 ketika dioperasikan harus sama dengan 0. Atau B3 sama dengan B1 tambah B2. Untuk menyatakan syarat ini dengan cara lain, AX sama dengan B adalah konsisten jika dan hanya jika B adalah matriks dengan bentuk seperti ini. Jadi ingat, kenapa harus 0? Karena tidak mungkin kan 0 sama dengan 10. Contoh 4. Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi B1, B2, B3 agar sistem ini konsisten? Jadi kita bawa terlebih dahulu ke dalam matriks yang diperbesar seperti ini. Kemudian kita lakukan operasi Gauss-Jordan untuk mendapatkan eselon baris tereduksi. Nantinya kita akan memperoleh bentuk yang seperti ini. Ini satu kesatuan ya. Negatif 40 B1 tambah 16 B2 tambah 9 B3. 13 B1 kurang 5 B2 kurang 3 B3. 5 B1 kurang 2 B2 kurang B3. Sehingga kita akan menemukan X1 sama dengan ini, X2 sama dengan ini, X3 sama dengan ini. Nah, kalau di sini tidak ada pembatasan terhadap B1, B2 maupun B3 ya. Jadi B1, B2, B3 itu bisa kita sebarang masukkan nilainya. Dengan memasukkan nilai B1, B2, B3, nanti kita akan memperoleh nilai X1, X2, dan X3. Saya berharap kalian dapat menyelesaikan soal-soal yang sudah saya berikan tadi. Demikian perjumpaan kita, sampai jumpa di lain waktu.